Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang sekitar 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Uang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Uang tersebut diduga hasil dari korupsi dana paket sembako bantuan sosial untuk rakyat terdampak pandemi. Sungguh miris memang, di tengah kesusahan rakyat dalam bertahan hidup di tengah pandemi global, masih sempatnya uang bantuan tersebut dikorupsi. Dari kekecewaan tersebut, netizen banyak yang membandingkan dengan kinerja Menteri Sosial di era Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu dijabat oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Di media sosial tersebar foto beliau saat menjabat sebagai Menteri Sosial sedang tidur di rumah warga. Kita tahu saat itu pencitraan seorang tokoh politik belum seperti saat ini, yang setiap momennya hampir dijadikan bahan pencitraan oleh tokoh-tokoh politik untuk kepentingan pribadinya. Dari foto tersebut diketahui benar menurut pengakuan Irfan Fauzi Arif, mantan tim ahli Mensos saat itu, ia mengatakan bahwa Salim Segaf Al-Jufri merupakan sosok yang bersahaja ketika menjadi Menteri Sosial era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Salim Segaf yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah sering menginap di rumah masyarakat dibanding hotel mewah. Beliau juga sangat santun, jujur, lembut, dan rajin beribadah. Saat Ramadan, beliau biasa beriktikaf di masjid, tutur Irfan. Menurut Irfan, dirinya sering menemani Salim Segaf melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Bahkan daerah sulit dituju karena faktor geografis dan tidak pernah dikunjungi aparat pemerintah, bahkan sekelas camat setempat sekalipun. Dan yang menarik ketika beliau menjadi Menteri Sosial, ketika kunjungan kerja, beliau sering meminta tidur di rumah warga yang paling miskin di daerah tersebut. Tidak peduli apa agama dan suku warga miskin tersebut. Jadi ketika menjadi Mensos, Habib Salim biasa tidur di rumah warga sangat miskin yang lantainya tanah dan dindingnya bilik, ungkapnya. Menurut Irfan, inilah model pendidikan experiential learning yang diterapkan Salim Segaf ketika menjadi Mensos kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Sosial atau Kemensos dan kepada para pejabat di daerah, agar mereka bisa merasakan langsung bagaimana rasanya hidup di rumah yang tidak layak huni, sehingga nantinya diharapkan bisa terpanggil nuraninya untuk bekerja lebih baik untuk masyarakatnya. Dan ada fakta unik tentang Menteri Sosial ini. Dirinya merupakan satu-satunya menteri yang pernah menyerahkan diri ke kantor polisi untuk ditilang. Saat itu ia melewati jalur busway karena terburu-buru karena presiden memanggilnya. Itulah beberapa fakta tentang Menteri Sosial di Indonesia. Semoga Allah memberikan orang-orang yang amanah dalam mengemban tugas negaranya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.